Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pernah mendengar kata kalibrasi. Saudara, kalibrasi itu biasa dilakukan untuk alat-alat ukur. Saudara, semua itu dilakukan agar alat ukur itu mengukur dengan tepat. Karena setelah sekian lama alat ukur dipakai, maka alat ukur itu bisa terjadi bias di dalam pengukurannya. Oleh karena itu perlu dilakukan kalibrasi. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, haruslah selalu mengalami kalibrasi melalui firman Tuhan. Saudara, biarlah hidup saudara selalu dikalibrasi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita harus belajar untuk mawas diri. Sebab kita semua cenderung, saudara, untuk menyimpang dari apa yang patut kita hidupi dan lakukan. Saudara, kehidupan orang percaya itu tidak pernah dapat dikatakan selesai dan sempurna. Oleh karena itu, saudara, setiap kita ini harus terus bertumbuh. Saudara, ketika kita tidak bertumbuh, maka kita bukannya mengalami kehidupan yang sifatnya stagnan atau tetap, melainkan kita pasti mengalami kemunduran yang luar biasa. Karena ketiadaan pertumbuhan itu selalu berjalan bersamaan dengan semangat tidak berjaga-jaga. Saudara, apalagi kita yang sudah lama melayani atau terbiasa melayani. Saudara, kita harus bertumbuh secara rohani agar kita tetap mawas diri. Sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang patut kita hidupi dan lakukan. Saudara, mari kita membaca Nehemia pasal yang ke-13. Pada masa itu bagian-bagian daripada Kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam Selemnya dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda, orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat?
Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan dari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah, demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam ini? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Imam Eliasib tidak dapat membedakan manakah yang utama, karena dia mementingkan Tobia, orang yang dekat dengan dia, daripada persembahan persepuluhan dan kurban-kurban serta perkakas-perkakas rumah Allah. Saudara, oleh karena itu saudara, pekerjaan ibadat kepada Tuhan menjadi terganggu, termasuk persembahan persepuluhan dari umat Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kepentingan pribadi kita dapat menghambat pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak, yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Saudara, Imam Eliasib adalah seorang yang mengurusi bilik-bilik rumah Allah. Saudara, seharusnya dia tahu mana yang utama, yang dipentingkan. Karena dia seorang imam. Namun saudara perhatikan bahwa meskipun dia seorang imam, saudara, dia bisa menyimpang dari apa yang patut dia lakukan. Saudara, bilik besar yang sebenarnya buat tempat persembahan persepuluhan, tempat perkakas-perkakas rumah Allah, tempat korban-korban sajian dan korban kemenyan dan sebagainya. Saudara, dia serahkan itu menjadi tempat bagi Tobia. Pada akhirnya saudara, umat Tuhan tidak dapat lagi memberikan semuanya itu. Dan itu berdampak di mana orang-orang Lewi tidak lagi mendapatkan asupan, bantuan untuk kehidupan mereka. Sehingga mereka
tidak lagi sepenuh waktu melayani rumah Allah, tapi mereka mulai ke ladang untuk menghidupi kehidupan keluarga mereka. Saudara, kita melihat dari satu orang yang mencari kepentingannya sendiri, memberikan dampak yang begitu luas kepada umat Tuhan, khususnya dalam ibadah kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepentingan pribadi haruslah kita waspadai, khususnya dalam hal kita melayani Tuhan. Saudara, ketika kita melayani Tuhan, kita memasukkan unsur kepentingan pribadi, maka saudara, kita akan terhambat di dalam kita melayani Tuhan. Bahkan bukan itu saja, saudara, memberikan impact yang negatif kepada pekerjaan Tuhan. Saudara, bukan berarti kepentingan pribadi itu tidak penting. Saudara, ada banyak hal, kita pun harus mengurus hal-hal pribadi kita dengan tanggung jawab. Tetapi saudara, kita harus membedakan manakah pekerjaan Tuhan, manakah kepentingan pribadi. Kita tidak boleh campur adukan. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan, kita harus menaruh kepentingan pribadi tempat yang paling rendah. Bahkan kalau bisa tidak ada kepentingan pribadi. Saudara, kita lakukan demi untuk pekerjaan Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Bahkan supaya semua orang boleh dibangunkan iman pengharapan mereka. Saudara, mari kita mewaspadai di dalam kita berlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita jangan sampai kita menaruh kepentingan pribadi kita di atas segala sesuatu. Saudara, jikalau kita lakukan itu, saudara, kita bisa berbuat hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, mari kita utamakan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, marilah kita belajar dari firman Tuhan dan juga dari pengalaman-pengalaman yang ada agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Saudara, firman Tuhan berkata, pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Saudara, Nehemia ketika tiba di Yerusalem, dia sangat marah melihat kelakuan daripada umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan tidak belajar daripada sejarah. Saudara, mereka melanggar kekudusan hari Sabat dengan melakukan transaksi perdagangan. Saudara, disitulah saudara-saudara Nehemia berkata kepada mereka, bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Itu bunyi ayat 18. Saudara, orang Israel, saudara, mengalami penghukuman dan pendisiplinan Tuhan karena mereka tidak menghargai hari Sabat. Dan sekarang ketika mereka sudah mendapatkan kembali tanah perjanjian, mereka berbuat hal yang sama. Disitulah saudara Nehemia mengingatkan mereka. Dan bukan itu saja, saudara. Saudara, di antara mereka juga mengambil perempuan-perempuan bangsa lain untuk menikah dengan anak-anak lelaki mereka atau sebaliknya. Bahkan saudara, anak-anak mereka tidak bisa berbahasa bahasa Yahudi, tetapi bahasa bangsa-bangsa lain. Saudara, disitulah saudara-saudara, Nehemia berkata, bukankah Salomo berbuat hal yang sama? Sehingga akhirnya Salomo itu menyimpang di dalam iman dan peribadatannya. Saudara, melalui kisah ini, saudara, kita belajar bahwa
Sebagai orang percaya kita perlu belajar dari sejarah. Sejarah yang mana? Tentu saudara, sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Saudara, melaluinya kita tahu jatuh bangunnya umat Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kejatuhan umat Tuhan. Apa masalahnya? Agar kita tidak jatuh kepada hal yang sama. Kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang percaya. Bagaimana mereka hidup, termasuk juga ada di antara mereka yang jatuh supaya kita tidak jatuh pada hal yang sama. Saudara, pada intinya saudara, kita perlu belajar dari umat Tuhan yang hidup pada masa lalu, yaitu di dalam Alkitab. Karena apa yang terjadi di dalam masa lalu dicatat dalam kitab suci, supaya menjadi pelajaran bagi kita yang hidup hari ini. Supaya kita tidak mengikuti hal-hal yang membuat mereka jatuh, tetapi kita mengikuti iman mereka yang membuat mereka hidup memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita mewaspadai hidup kita dengan cara kita selalu belajar firman Tuhan, mengingat kisah-kisah itu, dan kita berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hari ini sungguh-sungguh waspada dalam hidup kami, supaya kami tidak menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tetapi kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ajar kami menjadi orang percaya yang selalu belajar dan belajar sehingga kami selalu bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.